rapat kerja para kepala daerah dan disampaikan data dari BPS itu bahwa anak-anak asli Papua itu totalnya di tanah Papua itu 6.420 sekian yang usia sekolah tapi tidak sekolah. Dia sudah sekolah tapi dia pemalas sekolah dan dia putus sekolah. Nah, itulah kita mulai berpikir itu bagaimana bisa anak-anak ini kita siapkan dengan anak generasi yang berguna. Itu data tanah Papua. Tapi data di Sorong Selatan pada saat itu disampaikan itu ada 6.600. Nah, terus kami melakukan kerjasama dengan Universitas Papua di Manokwari dengan Bapak Sumole tadi, dan kami minta dilakukan pencacahan ulang, ya supaya kita bisa tahu data kita pada anak Papua. Kalau kita bisa membuat program, itu bagaimana kita cari model pendidikan yang bisa anak-anak ini kita siapkan. Maka kita siapkan anggaran Bapak Gubernur 10 miliar untuk dilakukan pencecahan kembali di 121 kampung. Saya minta harus dari kampung ke kampung dan dari rumah ke rumah, biar kita bisa tahu data yang persis, data yang pas. Ternyata Bapak Gubernur dilakukan pencecahan ulang, itu dia terdapat di Sorong Selatan itu 7.200 ada penambahan. Kami lakukan ini lagi dengan MIPA, dengan Bapak Oto, kita kira-kira model pendidikan bagaimana kita harus buat supaya anak-anak ini bisa datang sekolah tapi isinya terjamin. Ya, maka kita sama-sama sepakat apa namanya sekolah sepanjang hari SSH. Dan alhamdulillah kita mulai lakukan di tahun 2023 di Kampung Kondah, di Sikondah dan Pamargege. Itu tadinya anak-anak sekolah itu hanya 80 Pak, dari kelas 1 sampai kelas 6. Begitu SSK ada untuk mereka data tadi sudah jelas dengan Pak Oto tadi, jaminan mereka ke sekolah, mandi, pakaiannya tinggal di situ, mereka selesai mandi, ganti pakaian seragam, makan, berdoa, terus ada konseling dari pendeta, tapi juga ada kultum dari Ustadz 5 menit, dan mereka masuk. Hari ini Bapak Ibu yang dari 80 itu sekarang sudah hampir 200 siswa yang masuk sekolah. Tadinya mereka yang ikut orang tua pergi di laut bawa jaring cari udang, yang ikut orang tua ke kebun, itu mereka semua sudah kembali untuk sekolah Pak. Sudah kembali untuk sekolah. Kan sampai kepada orang tua bahwa Bapak orang ini punya anak-anak ini dititip kepada negara pemerintah. Terus sekolah dari pagi sampai sore. Bapak orang pergi melaut, cari ikan, cari sayur, ya mau bikin apa lagi silakan. Bikin anak baru juga ada apa-apa. Biar tambah kita. Nah, ini negara sudah jamin, pemerintah sudah siap, sehingga jangan ada indikasi. Dan seminggu itu 70 juta satu minggu. Jadi kalau kurang lebih satu bulan itu hampir 100 juta kita siapkan. Dan kami juga libatkan mama-mama di sana dengan cuci pakaian, masak. Mereka jam 3 itu jam 4 sudah ada di sana untuk masak. Mereka tidak pernah bosan-bosan. Data yang benar. Kalau data yang tidak benar nanti kita salah menganggarkannya. Baik Bapak Ibu, tadinya saya ragu-ragu Pak Gubernur. Tadi saya ragu-ragu karena kita di APBD 2025 kami tidak anggarkan. Kami tidak menganggarkan untuk makan bergizi 2025. Tetapi tadi sudah kita mendengar sama-sama dari Bapak Kementerian Keuangan Pak Ardiansyah, kemudian juga dari Badan Gizi Nasional, dan juga ada Permendagri nomor 15. Tapi yang juga adalah pesan dari Bapak Presiden, mungkin tadi disampaikan lewat Pak Ardiansyah tadi, bahwa jangan takut. Nah, ini kuncinya, kita jangan takut. Untuk program nasional, program makan gratis ini kita tidak boleh takut pemerintah daerah. Maka kita sudah pasti akan dukung penuh karena ada Permendagri 15 untuk bagaimana kita melakukan penyesuaian dengan APBD yang sudah ada. Di Bapak Gubernur, kami ingin menyampaikan data dari Sorong Selatan terkait dengan anak didik tadi, karena ini sasarannya. Ya, kita anak didik yang ada, data yang ada di Sorong Selatan ini berdasarkan Dapodik Pak. Ini berdasarkan Dapodik, ini ada SD
Ya, PAUD ini ada 53 yang tersebar di Kabupaten Sorong Selatan dengan jumlah peserta didik itu ada 908. Ini bisa Anda kode. Kemudian SD ini ada 100 SD.